Lapisan-lapisan ini menandakan perbedaan kejadian. Perbedaan ukuran material produk erupsi menunjukkan perbedaan tekanan. Pada lapisan dengan batu-batu berukuran lebih besar atau disebut bread-crusted bomb menunjukkan puncak erupsi. Dampak erupsi Kelut 2014 di pemukiman penduduk yang pernah terlanda bahaya material erupsi tidak lagi kentara pada tahun 2015. Kerusakan-kerusakan sudah banyak yang diperbaiki. Semangat masyarakat mempercepat perubahan. Alam yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia juga perlu dipahami ketika pada saatnya juga memunculkan bencana. Dalam mengantisipasi risiko akibat bencana, mitigasi dilakukan. Untuk menjalankan mitigasi, didirikan pos pengamatan Gunung Api Kelut yang terletak di Dusun Margomulyo, Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kediri, Jawa Timur. Seismograf PS2 ini adalah pencatat gempa analog. Alat ini dihubungkan dengan sensor yang diletakkan di bibir kawah Gunung Api Kelut. Hasil catatan gempa bisa dilihat secara langsung. Setiap 12 jam, kertas yang ada pada drum ini harus diganti. Sejak tahun 2006, pencatatan gempa di pos pengamatan ini dilengkapi dengan sistem digital. Sistem ini membantu bekerja lebih cepat dan teliti. Data catatan gempa dari sistem digital dievaluasi setiap 24 jam. Setelah didapatkan klasifikasi jenis gempa, dilakukan pengamatan lebih detail. Komputer ini difungsikan untuk menganalisis pusat terjadinya gempa. Pengamatan seismik terkait dengan aliran lahar juga dilakukan. Data komputer ini dihubungkan dengan sensor yang diletakkan di pinggir-pinggir sungai yang menjadi jalur aliran lahar. Pengamatan yang menghasilkan data visual lokasi dapat dilihat dari komputer ini. Komputer ini terhubung dengan kamera CCTV yang dipasang di 3 lokasi. Setiap hari, data dari pos pengamatan dilaporkan melalui radio SSB ke Kantor Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana di Bandung. Suhu udara 19 mendatar 28. Pos pengamatan Kelut juga menjalankan fungsi edukasi. Salah satunya adalah dengan memberi kesempatan bagi dunia akademisi untuk melihat langsung sistem mitigasi. Pengecekan peralatan di lapangan dilakukan untuk menjaga sistem mitigasi bisa berjalan baik. Alat ini adalah sensor tilt meter. Fungsinya untuk mendapatkan data perubahan formasi gunung. Sensor seismometer ini menjadi bagian untuk mendapatkan data kegempaan. Pengecekan suhu di beberapa titik di kawah juga dilakukan untuk mengamati tingkat aktivitas Gunung Api Kelut. Untuk membekali pengetahuan masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menerbitkan peta kawasan rawan bencana. Peta ini adalah versi 2014. Peta kawasan rawan bencana dilakukan perubahan jika ada perubahan potensi terkena dampak erupsi. Misalnya, ada titik baru yang menjadi sumber erupsi. Dalam peta kawasan rawan bencana, ditunjukkan kawasan dari yang paling berbahaya hingga daerah aman
untuk aktivitas masyarakat. Kawasan rawan bencana 3 berada pada lingkaran yang radiusnya 7 km dari kawah Gunung Api Kelut. Kawasan rawan bencana 3 ini adalah yang paling berbahaya. Kawasan ini berpotensi terlanda aliran piroklastik atau awan panas, aliran lava, guguran lava, gas vulkanik yang berbahaya, dan aliran lahar. Kawasan rawan bencana 2 berada dalam lingkaran antara 7 km hingga 10 km dari kawah Gunung Api Kelut. Kawasan rawan bencana 2 ini berpotensi terlanda aliran piroklastik atau awan panas, aliran lava, guguran lava, gas vulkanik berbahaya, dan aliran lahar. Kawasan rawan bencana 1 berada dalam lingkaran antara 10 hingga 14 km dari kawah Gunung Api Kelut. Kawasan rawan bencana 1 adalah kawasan yang berpotensi terlanda aliran lahar. Koordinasi, komunikasi dari semua elemen, ini hasilnya seperti kemarin bagus sekali. Dan ini saya tidak menyaksikan. Berbagai usaha juga telah dilakukan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi untuk antisipasi menghadapi datangnya bencana gunung api. Misalnya, dengan sosialisasi yang melibatkan berbagai elemen di masyarakat. Hujan khusus di Puncak Kelut itu masih tinggi. Di sini tidak hujan Kelut, terjadilah. Makanya ini perlu hati-hati. Upaya mitigasi yang dilakukan tidak akan mengurangi risiko bencana jika tidak ada respon masyarakat dan pihak-pihak terkait. Saya yakin nanti ketika Kelut nanti meletus, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat sudah tahu ketika melakukan tindak-tindakan yang seperlunya dalam mengantisipasi terjadinya letusan Kelut. Pasca erupsi 2014, sikap dan kesadaran masyarakat di sekitar Gunung Api Kelut semakin meningkat. Hal itu didukung oleh koordinasi antar berbagai elemen, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Standar operasional prosedur tanggap bencana telah diaplikasikan di lapangan bersama seluruh komponen di masyarakat. Untuk mempertahankan kapasitas masyarakat, kami melakukan upaya-upaya yaitu sosialisasi melalui media baik elektronik maupun selebaran. Yang selanjutnya ada radio komunitas, baik radio swasta, di sini ada radio Kelut FM, Rapi, dan jaringan informasi lainnya, media sosial karena ada anak-anak muda yang tak lepas dari itu. Kami lakukan lewat personal, yaitu warung-warung kopi, kedai, dan masyarakat di sekitaran yang kami temui di lokasi. Upaya yang juga kami lakukan, kami mengkomunikasikan, berkoordinasi dengan kecamatan atau daerah lain, supaya kesadaran masyarakat terhadap bencana semakin meningkat. Meski erupsi eksplosif Kelut 2014 dampaknya menyebar luas, namun tidak mengakibatkan korban jiwa. Hal ini patut dijadikan contoh, karena masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana Gunung Api Kelut telah memahami dan bertindak tepat ketika datang bahaya. Masyarakat Kelut yang kehidupannya sangat tergantung dengan alam, pada saatnya juga mampu menerima peristiwa alam. Alam telah membawa banyak berkah, namun manusia harus memahami alam supaya kehidupan aman dan sejahtera. Kediri, Kediri kutane katon asri ana sisih wetan Gunung Kelut kang ngayomi tanahe subur makmur gemah ripah loh jinawi senajan bebayani Gunung Kelut amber kai mula do nyatakno saiki dadi reja
uga para warga do melu nglestarekno Gunung Kelut nyata wis kondang sak jagat raya.